Selamat bersua kembali. Kadang-kadang kita masih asing dengan istilah climate change atau global warming, karena kedua istilah itu berasal dari bahasa Inggris. Global warming artinya pemanasan global, climate change artinya perubahan iklim. Apa hubungannya global warming dan climate change itu terhadap Anda dan saya? Hubungannya agar kita mengetahui dengan baik, dengan benar, bahwa ketika pemanasan global dan perubahan iklim itu terjadi, maka pendapatan saya, pendapatan kita secara agregat mengalami penurunan. Apa yang dibicarakan di situ? Atau apa penyebabnya terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim? Pemanasan global dan perubahan iklim terjadi karena penambahan dari zat karbon dioksida dan metana serta uap air dan lain-lain. Tetapi di sini yang paling signifikan adalah karbon dioksida dengan persentase 83%, sementara metana 15%. Kedua zat kimia ini atau kedua unsur ini sangat menentukan, sementara uap air dan zat-zat lain itu tidak signifikan karena persentasenya kurang dari 1%. Apa yang menyebabkan CO2 dan CH4 itu meningkat? Yang menyebabkan pertama itu CO2 dikeluarkan oleh hewan atau tumbuhan atau organisme hidup lainnya, serta kendaraan bermotor, teropong asap pabrik-pabrik, letusan gunung api, dan seterusnya. Kedua zat ini makin meningkat. Ini baru diukur oleh para ahli setelah adanya revolusi industri yang dimulai dari Prancis. Pada saat itu, ukuran CO2 dan metana itu sekitar 200-an sekian. Kini CO2 dengan CH4 atau metana itu jumlahnya 378 ppm. ppm itu adalah ukuran kesatuan dari zat itu terjadi. Nah, apa hubungan pemanasan global, perubahan iklim dengan saya atau Anda? Hubungannya, jika pemanasan global ini terjadi, maka pendapatan saya dan Anda akan mengalami pengurangan dalam perhitungan secara negara. PDB agregat negara tersebut akan berkurang sesuai persentase kenaikan pemanasan global tersebut atau perubahan iklim tersebut. Kok bisa terjadi? Ya bisa. Ketika CO2 dengan metana atau karbon dioksida dan metana ini makin banyak di atmosfer, maka zat ini akan menyerap radioaktif makin banyak, sehingga proses pertumbuhan tanaman di muka bumi itu mengalami gangguan atau mengalami tantangan, halangan yang luar biasa. Maka di situ akan terjadi perubahan iklim yang sangat signifikan. Misalnya curah hujan yang berlebihan, tidak merata seperti historisnya, atau terjadinya kekeringan, banjir bandang, tanah longsor, maka terjadilah gagal panen atau produktivitasnya paling tidak menurun. Nah, itu salah satu contoh daripada
terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global tersebut, maka secara agregatnya pendapatan kita akan menurun, pendapatan nasional akan menurun. Berapa sih prosentasenya? Nah, para ahli belum pada satu kesempatan. Tetapi yang saya pegang, jikalau pemanasan global terjadi, katakanlah 0,1%, 1 derajat Celcius, maka pendapatan agregat suatu negara akan menurun paling tidak 0,4 sampai 0,5%. Jadi perbandingannya minimal 1 derajat Celcius berbanding 1%, berbanding 4 sampai 5% pendapatan domestik bruto suatu negara. Jadi yang biasanya Anda dan saya mendapat 1 juta, ketika pemanasan global terjadi atau naik 0,1%, maka pendapatan Anda tinggal 600 atau 500.000 rupiah karena dipotong dengan pengurangan. Itulah pentingnya kita menjaga perubahan iklim dan pemanasan global ini jangan terjadi, atau meminimalkan fenomena itu. Caranya bagaimana? Ya, caranya manusia tidak terlalu banyak menyumbang atau mengurangi emisi masing-masing. Yang biasa pakai kendaraan mobil hanya isi 1 atau 2 orang, ya kurangi pakai kendaraan umum. Yang biasa membakar hutan, ya kurangi, jangan membakar hutan. Mencegah lingkungan, pengerusakan hutan, sampai dengan penggunaan listrik, air, sumber-sumber yang terbatas ini jangan digunakan berkelebihan. Maka dari situ kita telah mengurangi emisi. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan hidup manusia ini dan seluruh makhluk hidup lain ini hidupnya nyaman. Nah, kalau seandainya kita cuek aja, masa bodoh dengan perubahan iklim ini, perubahan iklim ini akan memukul kita semua. Memukul artinya apa? Siapa yang bisa bertahan tinggal di derajat yang mendekati 100 derajat Celcius? Ya tentu semuanya sudah mendidih, artinya mati. Nah, posisi sekarang di Indonesia kurang lebih 34 derajat Celcius. Jadi kalau kita terus-menerus menyumbang CO2 dengan metana ke atmosfer, itu artinya kita dengan sadar mengubur anak cucu kita pada masa yang akan datang. Mereka akan punah. Ada ahli yang mengatakan bahwa perubahan iklim, pemanasan global ini, pemanasan bumi ini, itu menguntungkan negara-negara yang beriklim sejuk atau beriklim dingin, mereka yang dikutus seperti Swedia. Betul, itu dalam hitungannya jangka pendek, dalam jangka panjang sama aja. Karena tingkat adaptasi semua makhluk hidup di muka bumi ini berbeda-beda. Maka dari itu, dalam perjumpaan kita kali ini, saya meminta dengan rendah hati, jangan kita terus cuek terhadap perubahan iklim ini. Jangan kita tidak peduli terhadap pemanasan global ini. Pemanasan global naik 1%, maka pengurangan paling tidak 5 atau 4% dari pendapatan kita. Pemanasan suhu bumi ini naik 1 derajat Celcius, maka penurunan pendapatan agregat 5% dari pendapatan kita. Jadi Anda dan saya juga rugi. Itulah penjelasan
Ya, secara singkat supaya tidak bingung, benar nggak pemanasan global ini, perubahan iklim terjadi? Wah benar. Sekarang apakah pertanyaan sekarang sudah terjadi? Sudah terjadi. Apalagi lagi-lagi kita yang berada di lempeng pertemuan atau benturan lempeng tektonik seperti NTT, itu tambah parah lagi karena selain terjadi perubahan iklim pemanasan global, itu terjadi juga letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami. Karena apa? Karena disumbang atau ditimbulkan oleh benturan lempeng tektonik tadi. Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kita mulai sekarang dan mulai saat ini, mari ikut mengurangi emisi atau karbon. Jangan terus kita menyumbang karbon dioksida, jangan terus kita menyumbang metana ke atmosfer. Karena atmosfer, hidrosfer, geosfer, stratosfer itu adalah salah satu kesatuan. Baik itu air, udara, dan lain-lain, itu satu kesatuan yang disebut ekosistem. Ketika satu itu rusak atau diganggu, maka yang lain pun akan terganggu. Ya seperti badan kita, ketika kaki kita sakit, maka seluruh anggota tubuh kita itu merasa sakit juga. Begitupun ketika mata kita ini ditusuk dengan jarum, maka seakan-akan seluruh anggota tubuh kita itu juga merasa sakit, perih seperti yang dialami mata. Oleh karena itu, jaga kesatuan ekosistem ini dari hilir dan hulu. Dan dibutuhkan bukan hanya pemerintah yang menjaga, atau bukan hanya LSM, seluruh umat manusia. Mari kita sumbang mengurangi emisi gas atau karbon dioksida. Jangan menyumbang lagi yang berlebihan. Sekian dan terima kasih.